Lumayan, harganya juga terjangkau. Sekelas senior lah harganya. Rokok apa itu? Itu loh. Kamar. Enggak. Itu loh. Saya lupa namanya. Saya pernah beli satu, tapi nggak cocok orang Jawa karena terlalu kecut. Tapi itu apa ya, tingkat penyediaannya sekelas senior lah. Morris dulu. Philip Morris. Nah, Philip Morris. Dari kau namanya susah nih. Namanya susah. Jadi kita namanya terlalu keren gitu. Ini Gas Divo isi 16. Ini bisa rasanya itu kalau menurut saya, kalau kalian yang pernah merasakan rokok sukun yang sukun merah itu, sukun yang isi 16 yang filter itu hampir kayak sukun itu. Dia wangi. Kalau itu yang itu kan kurang wangi. Lalu ini wangi, terus mantap, nyegerak juga, agak nyegerak dikit. Cuma rasanya agak bukan mil, karena bukan mil itu ya wajar lah kalau bukan gitu. Berat ya. Tapi so far enjoy. Maksudnya itu dinikmatin itu enak. Jadi saya itu ada sedikit filosofi tentang apa itu mawar rokok. Mawar maksudnya. Nah itu ya. Bara api. Jangan sepelekan bara api yang sekecil ini. Soalnya apa guys? Bara ini walaupun kecil, tapi nanti di tempat hiasan gelap ini akan sangat berarti sekali buat petunjuk. Misalnya mati lampu, ya kan? Kita sambil jalan mati lampu, cari jalan sambil nyedot. Ini nanti akan sedikit-sedikit jalannya kelihatan. Seperti itulah, walaupun iman itu sangat kecil. Seperti darah, anda apa tuh cahayanya kecil itu sedikit darah. Tapi kalau iman itu pasti ada kualitasnya, dan nanti akan menunjukkan jalan, walaupun jalan susah. Iya benar guys. Nah, saya pindah apa ya? Divo. Iya Divo juga. Cukup padat Divo ini pokoknya. Tapi enggak padat. Padat. Pun kayaknya itu enggak padat. Tapi padat dan saya rasa ada kejutnya. Terus rasa yang tertinggal di tenggorokan itu enggak nyegerak, semut, Aromanya harum guys. dia mengharum gitu. Ini kalau kata yang jual itu produksi dari anakannya PT Jarum juga katanya. Kurang paham juga sih ya. Soalnya kalau di sini nggak ditulis Jarum sih. PT-nya itu PT Stefania Ultra Tobacco, Kudus, Indonesia. Kudus kan ya nggak jauh-jauh dari itu, tapi kalau kita amati juga di Kudus itu banyak sekali pabrik-pabrik rokok sebenarnya yang tidak terlalu terkenal, dan beredarnya itu pun di tempat-tempat tertentu. Banyak juga yang nggak pakai cukai kok, kalau saya. Rasanya harum guys. Mungkin karena pengaruh cengkeh ya, cengkeh atau apa? Saus. Ini saus aja. Jadi kan gini, kita itu biar ngobrolnya ada kalian nonton juga ada sedikit manfaat buat tidak ada. Ini tentang harumnya rokok. Jadi kalau itu di pembahasan masalah fikih itu kan ada yang mengharamkan kalau kita awal atau kita baru ihram kan nggak boleh pakai wangi. Dan deal, sebenarnya memang nggak boleh pakai wangi. Terus kalau deal, lalu bagaimana kalau kita pas tingkat apa tuh ihram, terus kita bawa rokok kan ada kandungan wangiannya, berarti haram bawa rokok itu hampir dikit. Setelah itu ada beberapa penyangga dari orang-orang alim itu begitu. Kalau memang harumnya rokok itu membawa keharaman ketika kita ihram, berarti wanginya rokok nanti juga akan menjadi sunnah ketika kita tawaf ke masjid. Soalnya kalau kita tawaf di masjid kan kesunahnya kan bawa wangian, tapi kalau kita bawa rokok pas tingkat ketika berarti sunnah kan nggak masuk, akhirnya itu nggak deal.
ini enggak deal karena apa? Karena apa itu wangi-wanginya rokok ini wangi bukan karena wangi minyak, wangi tapi wangi sos aja. Jadi ketika kita haram ya juga nggak haram bawa rokok. Terus ketika kita di masjid juga nggak sunnah bawa rokok. Jadi netral aja. Harum. Oke, Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lero ya. Duh Gusti, enak. Gerak tadi. Enggak, ini enggak dekat. Saya nggak tahu tadi sehari udah rokok berapa batang saya nggak tahu, tapi apa itu udah banyak banget. Jadi apa itu hasilnya ini sudah agak panas. Terus jadi timbang sama kopi dia agak adem. Oh iso dibanding kopi dengan agak adem. Soalnya kopinya adem. Dia juga nggak ada hawa panasnya guys, maksudnya di mulut itu nggak terlalu panas karena ya kembali lagi kalau menurut saya itu karena bentuknya itu yang besar terus komposisinya yang agak padat, maka kalau masih agak panjang seperti ini dia nggak akan panas di mulut. Iya mas. Berarti apa itu asapnya itu sampai sini tinggal dikit Ya, orang bisa. maksudnya panasnya kan di sarang, panasnya bukan asapnya. Jadi ada tips juga kalau kita merokok mau nggak tetap panas itu asapnya adem itu pakai itu bincui. Ya, Biar asapnya tuh adem sampai mulut adem. Jadi perjalanannya semakin panjang semakin dingin dia. ini batu bukan karena corona ya. Terus apa yang kamu rasakan itu rokok itu? Ini gimana ya? Tetap dia itu ringan, rasanya ringan cuma harum. Rasanya nggak terlalu bikin pusing lah, nggak terlalu bikin pusing. Mana seperti itu? Nggak ada. Rasanya apa tuh? Halus. Rasanya halus. Cuman tak pikir nggak segurih Surya ya. Dia rokok yang paling menurut saya itu ya Paling gurih. paling ideal, paling gurih rasanya itu Surya. Surya 12 menurut saya. Nek Surya 16. Surya 16 tuh gurih juga cuma dia berat. Iya, Berat, berat. ada bedanya Ada dikit. bedanya. Terus sama gudang garam yang kecil itu 200 lagi cuma. Gudang garam itu yang GP. GP itu berat. Walaupun kecil tapi berat gitu. Saya nggak Ya, ngerti. emang gudang garam yang kecil itu kan kalau menurut saya sih hampir kayak Surya beratnya itu. Berat dalam artian itu mungkin bilang nek dudut apa? Hah? Film. Oh itu loh cepat ngegerak. Kalau misalnya itu bisa cepat lebih peradangan tenggorokan. Lanjut ya tangga kopi ya. Oke. Kopi kopi terah. Iya. Sendiri guys. Seperti ujinya. Ya ketika apa itu kita baru sendiri nggak ada teman ngobrol kita menikmati suasana sendirian bisa beli rokok. Tapi gini guys, saya tuh kemarin baca berita lewat internet ada bahwa salah satu penangkal corona itu adalah dengan merokok. Itu beritanya sih dari WHO, saya nggak kenal itu beritanya memang hoax atau valid saya nggak tahu, tapi ada berita lagi saya kemarin berita yang lebih banyak itu kalau merokok itu malah akan lebih apa itu mudah terkena corona. Tapi kalau dipikir-pikir ya guys, misalnya apa itu kalau dipikir-pikir itu kalau dipikir-pikir dengan merokok itu kan efek apa tuh efek ke paru-paru itu kan akan lebih sesak ya. Kalau misalnya kita biasa aja ini nggak apa-apa sih, tapi pas kita olahraga atau kita aktivitas yang berat itu akan terasa bahwa nafas kita itu akan mudah terengah-engah. Itu efek merokok. Berarti paru-paru kita itu mungkin sudah apa ya kasarannya itu kebak dengan asap. Ya makanya itu sedangkan corona itu kan menyerangnya ke berita-berita yang beredar. Jadi kalau kita merokok itu paru-paru kita
kalau kita terkena corona atau parunya itu kerja, ibaratnya untuk bertahan melawan corona itu akan kuatannya lebih lemah. Jadi banyak berita juga yang saya baca itu untuk menangkal, bukan menangkal ya, itu untuk bertahan atau memerangi corona itu. Salah satu adalah dari diri kita sendiri. Misalnya kita dengan cara meningkatkan imunitas tubuh atau kekuatan tubuh. Jadi corona itu kan belum ada banyak guys yang pasti, walaupun ada berita yang beda. Itu ada dua obat dari Cina itu yang kemarin diimpor oleh Pak Jokowi itu yang itu aslinya obat malaria guys, bukan asli corona. Tapi dari beberapa penelitian itu udah udah banyak yang udah ada yang sembuh karena obat itu salah satu obat, tapi obat secara pasti belum ada. Jadi kita bisa sembuh dari corona itu karena imun kita kuat. Jadi salah satu meningkatkan imun itu adalah dengan cara berjemur di matahari, tapi di matahari yang di atas jam 10 gitu. Di atas jam 10, kalau di bawahnya jam 10 itu manfaatnya untuk menjaga kulit agar nggak cepat meluah. Kalau di atas jam 10, jam 10 lebih itu salah satu manfaatnya untuk meningkatkan imunitas. Makanya kalau orang di sawah-sawah itu atau tukang beca atau yang biasa kerja di outdoor itu tubuhnya kayaknya itu agak gelap-gelap, ireng-ireng, tapi kuat-kuat karena dia sering kena matahari itu di sini. Semuanya jadi kuat. Rokok ini enak guys, enak, dia nggak begitu ngegrek, enak buat ngobrol-ngobrol, buat teman sepilan sambil ngopi. Ini kalian di rumah juga, di rumah atau di kampung kalian itu kan juga yang dari para perokok juga sering merokok, merasakan banyak jenis rokok. Mungkin nggak satu rokok aja yang kita rasakan, tapi kita berbagi rasa aja, berbagi cerita tentang rokok. Kalau menurut analisis saya guys, orang kalau perokok itu lebih mudah untuk sosialisasi, lebih mudah untuk akrab dengan orang lain. Karena apa guys? Karena gini guys, orang yang merokok itu, ya kan? Misalnya kita ketemu dengan perokok, kita nggak perlu susah-susah cari bahan, misalnya cari bahan atau cari barang agar kita cepat ngeblend dengan komunitas kita. Jadi kita menaruh rokok aja, itu secara tidak langsung akan keluar bahwa mereka tahu bahwa itikat baik kita untuk berbagi. Tapi kalau misalnya kalau orang nggak perokok juga mudah, cuma mungkin kita nggak tahu mungkin selera apa mereka, mungkin ada yang karena dia nggak perokok sukanya ngemil jajan apa, ngemil seleng apa atau makan apa, kita nggak tahu. Jadi misalnya kita ngasih jajan misalnya ngasih makanan roti bakar walaupun kita nggak tahu dia tuh sukanya roti bakar atau makan bakar, nggak tahu. Jadi misalnya kita kasih roti bakar, ternyata dia sukanya martabak, walaupun dia ikut makan, misalnya teman-teman kita tuh teman-teman baru bisa ikut makan, tapi kan secara dari hati mungkin dia hanya sekedar menghargai aslinya. Tapi untuk perokok itu enggak guys, menurut saya ya, ini kan kita punya versi beda-beda. Perokok itu enggak sekedar kita naruh rokok di depan aja, itu insya Allah ya, itu dia akan sudah senang sekali, tanpa martabak, tanpa roti bakar, tanpa misalnya makanan-makanan yang banyak sekali jenisnya, itu kita akan gampang update, gampang nyambung. Menurut saya kayak gitu. Saya tuh merokok itu dari usia berapa ya? Udah kecil banget, saya tuh udah kecil mungkin sekitaran SMP lah kalau, tapi saya punya enggak itu udah merokok, tapi diam-diam belum
gimana kalau orang tua saya apa tuh bersembunyi terus nongkrongnya tapi nggak begitu banyak, paling satu kali atau pas sekolah gitu di kantin sambil beli rokok. Satu datang nanti dia rokok cari tempat yang aman ya aja, nggak sampai banyak juga. Terus setelah saya apa tuh lulus aliyah, saya pernah bekerja, terus saya mondok. Terus setelah mondok saya baru merokok dengan secara terang-terang, sudah mendapatkan restu dari orang tua. Duh, kopinya kok siji tok? Nah, aku tak tahu ini. Tinggal di siji. Lu baru nih. Aku suka itu ya di kok. Ya kalau kita ngobrol-ngobrol sambil apa ya, sambil rokok dan ngopi itu nggak ada habisnya. Pokoknya lama banget. Tapi minimal YouTube-nya bisa dijadikan versi 1, 2, 3 bisa. Ngaji mau. Kalau jadi satu Lama. ini bosan gak ada yang paling. Bosan. Ya itu udah. Ini kopi pakai apa lagi? Iya. Kopi Arab nih. Kopi luwak. Lupa, kopi luwak bukan kopi. Kok ada kayak rasa jahe-jahenya? Emang pas ngepasin pas godok itu ada godokan gedang jahe. Oh. Jadi rasanya hampir mirip kopi Arab. Kopi Arab itu kan rasanya ada kayak campuran jahe-jahenya, ada pedas-pedasnya. Terus pahit ini kan. Tapi kali kopi kalau di Arab itu kebanyakan rasanya kecut guys. Kecut. Bahwa. Tapi kalau kopi Arab yang di